Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi yang kami rancang, yaitu MoneyAir. Sesuai dengan tagline kami, MoneyAir dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu kelola keuangan dengan mudah. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah, analisis dan perancangan perangkat lunak. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Diki Sugiantoro. Lalu ada saya Nathan Anadi Kursiawan. Lalu perkenalkan nama saya Fajar Pratama. Lalu yang terakhir, saya Muhammad Reza Kasyaf Harim Putra. Next. Baik, mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa MoneyAir ini perlu kami kembangkan? Pertama, kami melihat adanya kesulitan dalam pelacakan keuangan. Banyak individu, termasuk mungkin kita sendiri, merasa sulit untuk melacak pengeluaran secara akurat. Pencatatan manual itu seringkali terlupakan dan merepotkan. Kedua, saat kita mencoba mencari solusi di App Store, kita menemukan bahwa aplikasi keuangan yang ada seringkali terlalu rumit, terlalu banyak fitur yang tidak esensial, yang akhirnya membuat pengguna bingung dan tidak efisien. Oleh karena itu, solusi MoneyAir adalah untuk menjembatani celah ini. Kami merancang MoneyAir untuk menyederhanakan proses pencatatan, pembuatan lebih mudah diakses, sehingga pengguna bisa benar-benar fokus pada pengelolaan finansial mereka, bukan pada cara menggunakan aplikasinya. Next. Berikutnya adalah ruang lingkup aplikasi MoneyAir. Untuk platform utama, kami akan fokus secara eksklusif untuk platform mobile, yaitu Android dan iOS, untuk memastikan jangkauan pengguna yang maksimal. Fitur inti, kami akan berpusat pada 3 hal. Tentu saja pencatatan pemasukan dan pengeluaran, kemudian pengaturan budget bulanan yang fleksibel, dan visualisasi data yang sederhana agar mudah dipahami. Penting juga untuk menerapkan batasan. Fitur yang tidak dicakup dalam rilis ini adalah fitur kompleks seperti pelacakan investasi, manajemen utang piutang, atau sinkronisasi langsung dengan rekening bank. Kami sengaja melakukan itu untuk menjaga fokus utama aplikasi, yaitu kesederhanaan. Next. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat MoneyAir. Nah, lalu apa sih tujuan dan manfaat utama yang ingin kami tawarkan kepada pengguna? Yang pertama, kami ini ingin memberikan pemahaman finansial yang cepat. Pengguna tuh bisa langsung tahu jawaban dari pertanyaannya. Sebenarnya uang saya ini habis kemana aja? Dan bisa mengidentifikasi pola pengeluaran mereka. Nah, terus yang kedua, tujuannya adalah membangun kebiasaan yang sehat. Dengan alat yang tepat dan perangkat lunak yang tepat, serta mudah, kami juga ingin mendorong pengguna untuk konsisten mencatat dan efektif dalam mengelola budget mereka. Lalu yang ketiga tentu saja penyederhanaan proses transaksi. Nah, kami ingin juga proses pencatat ini terasa lebih ringan, cepat, dan menjadi bagian yang mulus dari rutinitas harian, dan bukan menjadi beban untuk pengguna. Next. Nah, profil pengguna dan lingkungan operasi. Siapa sih target pengguna kami? Nah, target pengguna utama MoneyAir itu adalah individu yang aktif, mengelola keuangan pribadi, namun mencari solusi yang simpel. Secara spesifik, kami membidik mahasiswa atau pekerja lepas seperti freelancer. Nah, untuk mempermudah proses rancangan, kami membuat sebuah pesona utama bernama Adri, usia 20 tahun. Nah, Adri ini mewakili target kami. Ia menyukai aplikasi yang bersih, simple, dan visualnya menarik untuk membantunya paham kondisi keuangannya sendiri. Lalu ada pun lingkungan operasinya. Ini akan berjalan di Android dan iOS dan hanya memerlukan izin akses ke penyimpanan perangkat atau galeri untuk foto profil karena rancangan aplikasi ini akan menggunakan local storage saja. Next. Nah, kebutuhan fungsional transaksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu kebutuhan fungsional. Kita mulai dari fungsional inti, yaitu transaksi. Di kode FRTR01 ini, pengguna harus dapat menambah transaksi baru, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Lalu di FRTR02, saat menambah, mereka harus bisa mengisi nominal uang dari transaksi tersebut. Next, di FRTR03, pengguna dapat memilih tipe transaksi, apakah termasuk pemasukan atau pengeluaran. Lalu di FRTR04, wajib memiliki
wajib memilih kategori seperti makanan, transportasi, gaji, dan kategori lainnya untuk pelacakan yang lebih baik. Lalu di FRTR 05, fungsionalitasnya untuk memilih tanggal transaksi jika ingin mencatat transaksi di hari sebelumnya. Dan di FRTR 06 dan yang terakhir, ada opsi untuk menambah catatan atau sumber dana untuk deskripsi yang lebih detail dari pengeluaran pengguna. Di sini lanjut masih di kebutuhan fungsional tapi dari profil dan pengaturan. Yang pertama ini melihat nama profil atau nama lainnya FRPR 01, di mana pengguna itu dapat melihat nama profil yang terdaftar di aplikasi. Jika sudah terdaftar, maka nama yang terdaftar itu akan terlihat, tapi kalau misal belum, maka akan menampilkan nama default yaitu user. Lalu selanjutnya yaitu mengatur budget bulanan atau nama lainnya FRPR 02, yaitu fungsinya untuk mengset budget bulanannya itu berapa. Misalnya bulan nanti Desember kita set pengeluarannya maksimal 1,5 juta. Seperti itu. Lalu selanjutnya lagi mengubah nama pengguna. Nama lainnya adalah FRPR 03. Di sini nama kita yang sudah kita atur bisa kita ubah lagi. Misalkan nama sebelumnya itu Adri diganti namanya jadi Revi. Next, mengganti foto profil atau nama lainnya FRPR 04, yaitu nama foto profilnya itu diganti dari akses galeri tadi. Lalu selanjutnya ada mengubah mode tampilan, nama lainnya FRPR 05, ini mengubah tampilan dari mode gelap atau mode terang. Terus lanjut ke kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu usability tinggi atau mudah digunakan oleh semua kalangan, dari Gen Z, Boomer, Milenial, dan Gen Alpha, dan game seterusnya. Lalu ada UI UX modern, di mana desain antarmuka itu harus bersih, minimalis, futuristik, modern, tidak kuno lah. Lalu yang ketiga ada dukungan mode. Di sini ada light mode dan dark mode untuk kenyamanan visual pengguna masing-masing. Lalu yang terakhir ada kinerja cepat, di mana aplikasi harus responsif dan juga memuat data dengan cepat karena ini bersangkutan dengan uang. Lalu selanjutnya di sini ada use case diagram, di mana tadi kebutuhan fungsional dan non fungsional itu ditaruh di sini. Ada melihat dashboard, kategori transaksi, dan lain sebagainya. Untuk lebih mendetail alur kerja, kita menggunakan activity diagram. Kita akan lihat 3 diagram pertama untuk proses transaksi. Yang pertama ada FRTR 01, yang berfungsi untuk menambahkan transaksi. Alurnya sangat straightforward, yaitu user menekan tombol tambah transaksi, dan sistem akan merespon dengan menampilkan halaman formulir transaksi. Lalu yang kedua ada FRTR 02, itu mengisi jumlah uang, di mana user akan menekan kolom jumlah uang, lalu memasukkan nominalnya. Kemudian, sistem akan menyimpan nominal tersebut dan menampilkannya di kolom tersebut. Lalu yang ketiga ada FRTR 03, yaitu memilih tipe transaksi. User akan memilih tipe, yaitu di sini ada 2, pengeluaran atau pemasukan. Lalu sistem akan menandai tipe yang telah dipilih oleh user dan menampilkan daftar kategori yang relevan dengan tipe yang dipilih oleh user. Next. Nah, kita lanjut ke 3 fungsional transaksi berikutnya. Yang berikutnya itu ada FRTR 04, yaitu memilih kategori. Alurnya sederhana di sini, user mengklik tombol kategori, lalu sistem akan menampilkan daftar kategorinya. Setelah itu, user bisa memilih salah satu kategori yang sudah ditampilkan dari sistem, dan prosesnya selesai. Nah, lanjut di FRTR 05, yaitu memilih tanggal. User mengklik kolom tanggal, lalu sistem akan menampilkan kalender, yang di sini ada percabangannya. Jika user memilih tanggal, ini adalah normal flow-nya, maka tanggal tersimpan. Namun jika tidak, atau alternatif flow-nya, sistem akan menggunakan tanggal default, yaitu tanggal hari ininya. Lalu yang ketiga itu ada FRTR 06, yang itu menambah catatan. Nah, user di sini pertama mengklik tombol kolom catatan. Ada percabangannya. Jika menambah catatan atau normal flow, maka catatan tersimpan. Jika tidak, atau alternatif flow-nya, sistem akan mengosongkan kolom, jadi tidak ada catatan yang ditambahkan oleh user. Next. Oke, selanjutnya di sini ada FRPR 01 atau melihat nama di profil. Di sini user pertama akan menekan tombol profil, lalu sistem akan menampilkan halaman profil, dan di sini ada decision, di mana apakah nama sudah diterapkan sebelumnya atau belum. Jika belum, maka sistem akan menampilkan nama default, yaitu adalah user.
Jika iya, berarti sudah diatur, maka sistem akan menampilkan nama yang sudah diterapkan user. Lalu selesai. Lalu selanjutnya di sini ada mengatur budget bulanan atau FRPR 02. Yang pertama, user akan menekan tombol profil, lalu sistem menampilkan halaman profil, terus user menekan tombol budget bulanan, maka sistem akan menampilkan halaman budget bulanan. Selanjutnya user akan menginput nominal budget yang diinginkan. Lalu di sini ada decision lagi, di mana simpan nominal budget yang baru. Jika tidak, maka nominal budget itu tidak akan berubah. Tapi kalau iya, maka sistem akan mengupdate nominal budget setelah itu selesai. Lalu yang ketiga ada mengubah nama pengguna atau nama lainnya FRPR 03, di mana user pertama kali menekan tombol profil, lalu sistem akan menampilkan halaman. Setelah itu user menekan kolom nama, sistem akan menampilkan halaman edit nama. Setelah itu user akan menginput nama baru yang ingin diganti. Di sini ada decision lagi. Simpan nama yang baru. Jika tidak, nama tidak akan berubah. Jika iya, maka sistem akan mengupdate nama setelah itu selesai. Oke, untuk dua activity terakhir yaitu mengganti foto profile atau FRPR 04. Pertama, user membuka halaman edit profile. Nah, di sini user akan mengklik icon foto, lalu sistem akan membuka galeri. Nah, setelah itu user memilih gambar dari galeri masing-masing device, lalu sistem menampilkan preview atau pratinjau. Nah, di sini ada decision dari sistem yaitu simpan atau batalkan dalam memilih gambar. Lah, jika simpan foto baru dan sistem akan menampilkan profil yang baru. Nah, jika batal, maka sistem akan membatalkan perubahan dan akan kembali ke halaman awal. Nah, lalu untuk mengubah mode tampilan di sini atau FRPR 05, user masuk ke pengaturan tampilan. Nah, di sini user menekan toggle mode gelap atau terang, lalu sistem mendeteksi perubahan. Dan jika user setuju, maka sistem akan mengubah tema secara instan. Lanjut. Nah, oke, di sini kita lanjut ke kelas diagram. Di kelas diagram ini kita bisa lihat struktur datanya. Kita memiliki kelas utama pengguna. Nah, kelas pengguna ini memiliki atribut seperti nama, target budget, foto profile, dan mode tampilan. Nah, kelas pengguna ini mengelola 0 sampai banyak. Nah, bisa lihat dari simbolnya yaitu 0 titik-titik bintang, kelas transaksi. Nah, kelas transaksi sendiri memiliki atribut seperti jumlah tipe tanggal dan catatan. Lalu setiap transaksi akan menggunakan satu kategori yang menunjukkan bahwa kategori itu wajib diisi. Dan setiap transaksi juga menggunakan 0 atau 1 sumber dana yang menunjukkan bahwa sumber dana ini opsional. Nah, diagram ini memetakan fondasi data dari aplikasi kita. Nah, lanjut. Di sini ada ringkasan skenario penggunaan utama. Nah, sebagai ringkasan dari semua diagram tadi, berikut adalah 6 skenario penggunaan utama yang paling sering terjadi. Pertama, menambahkan transaksi. Di sini, user membuka formulir, mengisi data wajib seperti nominal, tipe, dan kategori, lalu menyimpannya. Lalu yang kedua ada memilih tipe transaksi. Saat pengguna memilih pengeluaran, maka kategori yang muncul adalah makanan, transportasi. Jika memilih masukan, kategori yang muncul adalah gaji dan bonus. Nah, lalu lanjut. Di sini mengisi nominal uang. Di sini user akan menginput nominal di kolom yang tersedia, lalu sistem melakukan validasi angka secara otomatis. Lalu yang keempat ada mengatur budget. Pengguna masuk ke menu pengaturan atau setting. Nah, di sini user memasukkan nominal budget bulanan mereka lalu menyimpannya. Lalu yang kelima ada mengubah nama pengguna. Nah, di mengubah nama pengguna ini, pengguna masuk ke profile, mengedit nama mereka dan menyimpannya. Lalu yang terakhir ada mengganti foto profile. Di sini user memilih gambar dari galeri perangkat, lalu melihat preview foto, lalu simpan foto baru sebagai foto profile. Nah, kita sudah sampai di bagian yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, fokus utama Money Air adalah aplikasi manajemen keuangan yang dibangun dengan fokus pada kesederhanaan dan kecepatan untuk pengalaman pengguna yang optimal. Lalu kita juga mengedepankan fitur esensial yang mencakup semua yang dibutuhkan pengguna untuk mengendalikan uang mereka, yaitu dengan fitur-fitur pencatatan transaksi, pengaturan budget, dan pemantauan kebiasaan finansial. Semua ini
dibungkus dalam desain inovatif yang berpusat pada pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan visualisasi data yang jelas. Nah, sekian presentasi rancangan perangkat lunak Money Air dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.